Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dano Kusayuandi dari Fakultas Humaniora jurusan Bahasa Inggris. Saya akan mempresentasikan hasil resume saya. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki integrasi kelembagaan. Jadi ada integrasi keilmuan dan ada integrasi kelembagaan. Integrasi keilmuan itu adalah memadukan antara secara kelembagaan itu memandukan pendidikan tinggi dan pendidikan pesantren untuk membentuk karakter mahasiswa. Oleh karena itu, di kampus kita ada Ma'had Al-Jami'ah sebagai pusat pengembangan karakter ulul albab, khususnya di pilar dari 4 pilar ulul albab, yaitu dalam spiritual, akhlak. Kemudian yang keluar pilar yang harus dimiliki siswa, diantaranya bentuk melalui pendidikan. Yang kedua, kita punya pengembangan bahasa asing, baik itu untuk teman dengan bahasa Arab, pengembangan bahasa Inggris, pengembangan bahasa Mandarin, dan lain-lain. Yang ketiga, kita ada rumah tafsir Al-Quran atau RTP, dan pemerintah kita harus begitu yang memadai mahasiswa yang kita ingin melanjutkan mungkin sebelum kuliah. Ada yang khususnya pada tahfidzul Quran. Bahkan hingga sekarang tidak kurang dari 2000 mahasiswa UIN Malang adalah hafidz itu. Mereka berlatar belakang fakultas maupun program studi yang berbeda-beda, yang tempat kita punya rumah menteri beragama yang menjadi generasi dan mahasiswa yang unggul, orderan, toleran, dan menjunjung prinsip serta nilai-nilai keragaman, memiliki jati diri keislaman yang kuat, memiliki komitmen kebangsaan yang kokoh, cinta negara, cinta budaya, dan cinta keragaman yang menjadi aset dan kekayaan bangsa Indonesia, serta mampu menempatkan diri di tengah atau pada posisi yang berat, posisi di tengah-tengah di antara bulatan antara ideologi radikalisme di kanan, ideologi liberalisme di kiri. Karena itu sangat diapresiasi dengan apa yang disampaikan oleh mahasiswa yang menjadi tema dari PBAK tahun ini adalah mewujudkan generasi muslim moderat dan peduli bangsa menuju Indonesia unggul. Dan ini adalah sesuai dengan amanah dari Kementerian Agama, di mana UIN Malang sebagai salah satu PTN yang berada di bawah Kementerian Agama harus menjadi corong bagi pengembang. Jangan Islam moderat itu lembaga pendidikan kita ini maupun masyarakat di berbagai bidang yang bisa diakses oleh seluruh mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim untuk pembelajaran mata kuliah, kemudian menulis artikel ilmiah, untuk riset maupun menulis tugas akhir, dan lain selain itu. Banyak sarana-sarana lain yang mendukung atmosfer akademik di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Berikutnya adalah persoalan akademik atau bidang akademik, mulai proses pembelajaran atau proses pendidikan yang biasanya berlangsung sampai 8 semester. Itu minimal, kemudian kurang lebih ada 150 sampai 160 SKS yang harus kita selesaikan. Kemudian penelitian, baik itu skripsi, tugas akhir maupun yang lain. Kemudian juga pengabdian masyarakat, baik itu PKL. PKL itu adalah praktek kerja lapangan, itu lembaga profesi. Kemudian juga ada KKM, kuliah kerja mahasiswa. KKM bertujuan untuk pengabdian. Kemudian ada unjuk komprehensif, ada ujian skripsi yudisium hingga wisuda.
Itu semuanya adalah kegiatan-kegiatan akademik yang akan kita jalani selama kita kuliah di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, sehingga nanti ada menyandang gelar sarjana. Karena itu kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang telah menyiapkan kurikulum dengan kompetisi masing-masing program studi ada mata kuliah pengembangan kepribadian, yaitu adalah mata kuliah yang menjadi ciri khas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang membedakan UIN Malang dengan UIN yang lain maupun dengan perguruan tinggi yang lain. Mata kuliah yang lain itu meliputi mata kuliah dasar dan juga mata kuliah filsafat. Kemudian ada fakultas-fakultas lain, itu adalah yang membedakan antara satu sama lain dengan yang lain. Kemudian ada rumpun mata kuliah program sepi, mencirikan perbedaan antara program studi yang lain dengan yang lainnya. Studi yang baik di dalam fakultas yang sama maupun berbeda. Kemudian PBAK fakultas tanggal 2 hingga 3 September, dan nanti ketika PBAK fakultas kita akan memahami betul bagaimana fakultas dan prodi itu. Bagaimana fakultas dan prodi masing-masing. Karena itu selama 4 hari harus diikuti secara sama, hingga kita semua mahasiswa kita mendapatkan wawasan yang luas dan mengerti tentang Universitas UIN Maulana Malik Ibrahim. Seluruh mahasiswa diharapkan tidak hanya memiliki prestasi akademik, tetapi juga memiliki pengalaman untuk aktif organisasi kemahasiswaan, baik intra maupun ekstra, sehingga nanti di samping memiliki wawasan akademik prestasi, akademik mahasiswa juga diharapkan memiliki kompetensi yang keterampilan percakapan, memimpin, dan organisasi yang itu dibutuhkan, KHS atau kartu hasil studi, yang di sana tertera IPK indeks prestasi kumulatif mahasiswa yang diperoleh. Itu beberapa kita sangat berharap seluruh mahasiswa yang tidak lulus mata kuliahnya semua bisa mendapatkan IPK minimal 3,5 atau 3,63 atau 3,8 dan seterusnya. IPK itu akan menentukan SKS, jumlah SKS yang akan kita bisa memprogram untuk semester berikutnya. Jika SKS-nya kecil, maka perolehan itu untuk semester berikutnya juga kecil, bisa 11, bisa 148, bisa 19 sampai 12, bahkan yang full itu 24. Jadi kalau IPK-nya di atas 3 itu bisa mengambil SKS 24, sehingga kalau kita terus memprogram 24 SKS, 23 sampai 24 SKS, maka nanti ada semester 7 itu sudah selesai, maka semua semester 8 bisa selesai skripsinya. Kemudian memiliki 4 kekuatan. Semua akan menjadi intelektual profesional yang ulama intelek yang program generasi ulul albab, sebagaimana tagline Universitas lulusan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah lulusan yang berkarakter ulul albab, sebagaimana kita menyebutkan 4 pilar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tema. Kementerian Dema Universitas terdiri dari 1. Kementerian Dalam Negeri, 2. Kementerian Luar Negeri, 3. Kementerian Sosial, Hukum, dan Politik, 4. Kementerian Agama, 5. Kementerian Pengembangan dan Kreativitas, 6. Kementerian Komunikasi dan Informasi. Program kerja Dema. Program kerja Dema UIN Malang adalah sahabat desa selama 1 periode ke depan.
Jadi pada periode Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas kita memiliki beberapa program kerja yang sebagai prioritas. Salah satunya adalah Sahabat Desa. Jadi kita memiliki ataupun ingin meningkatkan terkait kepekaan mahasiswa terhadap masyarakat di sekitar, yang nantinya akan kita kolaborasikan dengan mitra-mitra yang ada dalam organisasi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, antara dengan teman-teman UKM, antara dengan teman-teman senat mahasiswa, karena ketika kita mencoba turun tangan kepada masyarakat, kita harus memberikan suatu hal yang besar, harus memberikan satu hal yang perubahan yang besar. Kedua, kita ada program terkait siap sekolah. Tujuan dari program kerjasama sekolah ini adalah kita ingin memberikan hal kepada kampus, mempromosikan kepada sekolah-sekolah yang ada di Malang Raya dengan memberikan pelatihan terkait kepemimpinan dan keorganisasian. Pelatihan terkait hal yang terpenting adalah terkait pembangunan kinerja dalam satu tim. Yang ketiga adalah program kerja berkaitan dengan sosial, hukum, dan politik. Nantinya kita akan memiliki program kerja yaitu Rinlah Parlemen, yang program kerja ini intinya kita membagi dengan para pimpinan yang ada dalam birokrasi Republik Indonesia. Mungkin itu saja. Selanjutnya adalah SEMA. SEMA adalah Senat Mahasiswa, adalah organisasi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasikan denah. Visi SEMA adalah terwujudnya Senat Mahasiswa Universitas sebagai lembaga legislatif, transformatif, kolaboratif, progresif, berdasarkan asas kebersamaan dan kekeluargaan, serta menjunjung tinggi profesionalitas. Fungsi SEMA: 1. Advokasi. 2. Legislasi. 3. Pengawasan. 4. Penganggaran. Tugas SEMA: 1. Mengawasi dan mengontrol Dema UIN. 2. Memberikan persetujuan serta kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dema UIN. 3. Memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut. 4. Fasilitas aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. 5. Mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh Demaku. 6. Merancang dan menetapkan peraturan organisasi UIN Malang. 7. Mengesahkan peraturan Dema. 8. Menjadi mitra kerja Dema dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. Komisi SEMA: A. Komisi Advokasi dan Hukum. B. Konfirmasi Organisasi dan Administrasi Keuangan. D. Informasi dan Komunikasi. Selanjutnya adalah materi yang terakhir, yaitu sekarang kita berada di era digital 4.0 dan akan menuju 5.0, yaitu seperti memakai hologram. Kata pepatah, siapa yang ingin memajukan dunia, dia harus pandai IT. Barang siapa yang tidak bisa mahir dalam IT, maka akan menjadi budak dunia. 3 kekuatan pengubah dunia adalah kemajuan teknologi, agama, pasar, peran dan peluang. Arus utama pengembangan teknologi digital, link dan match dengan sektor industri menjadi kekuatan. Secara teknopreneur, Investcentrum, ajaran agama inklusif. Cara bekerja pada masa depan adalah munculnya jenis pekerjaan baru akibat digitalisme dan otomatisasi. Cara menjadi generasi unggul. Keagungan moral dan spiritual, kandung ilmu pengetahuan, memiliki digital quotient, kesalahan sosial. Barang siapa yang
kuasai dunia harus dengan ilmu. Mau dikuasai akhirat harus dengan ilmu. Keduanya, maka jika ingin menguasai keduanya, maka kuasailah dengan ilmu. Kita harus mempunyai kecerdasan emosional, tidak hanya kecerdasan digital. Jadi mahasiswa UIN Malang harus punya 2 arus besar seperti Sunni dan Syi, Islam, social labeling seperti Islam, liberal, sekuler, programatis, modernis, tradisionalis, fundamentalis, ekstremis, label kontemporer adalah Islam moderat dan Islam Nusantara. Apa itu moderasi dalam Islam? Definisi moderasi secara etimologi wasatiyah berarti jalan tengah. Secara terminologis, pemahaman praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi dengan berpijak pada prinsip tawazun antara risiko dan logika. Dasar teologis, Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Beberapa hadis dalam Sahih Bukhari. Kenapa menerang penting di Indonesia? Kenapa modernisasi penting di Indonesia? Karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menunjukkan tinggi keberadaan Islam dan harmoni dan antara pemeluk agama. Karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesantunan dan harmoni, ideologi bangsa, Pancasila, dan mutu Bhinneka Tunggal Ika. Isu-isu politik yang terkait dengan Timur Tengah, politik global, baik secara langsung atau tidak, dapat mempengaruhi pemahaman dan sikap keberagaman masyarakat Indonesia, serta mengganggu agenda moderasi Islam seperti konflik Palestina versus Israel, aliansi politik Arab Amerika, politik Deposin dan Neprosi. Peran mahasiswa UIN Malang. Mahasiswa harus memerankan diri sebagai agent of change dalam menguatkan dan mendiskriminasikan moderasi. Mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip modernisasi. Mahasiswa UIN harus cerdas, akademik, religius, dan kebinekaan. Sekian dari saya, Ridhano Kuswandi. Mohon maaf bila ada kesalahan dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.